Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Semoga Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan untuk kesempatan kali ini, kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Bertemu Andong Pocong di Pantai Selatan. Kisah ini menceritakan sebuah kejadian horor yang dialami oleh Ayok dan Ripin. Kejadian itu mereka alami tatkala hendak berwisata di pantai selatan. Mohon untuk kalian yang mungkin tak asing dengan kejadian yang ada di sini, jangan spill lokasi ya. Dan biarlah cerita ini menjadi hiburan dan syukur jika kalian bisa mengambil hikmahnya. Pen, ayo berangkat sekarang saja Pen. Biar besok saat matahari terbit, kita udah sampai di pantai. Ini aku udah ada tendanya, ucap Ayok di telepon malam itu. Jadi malam ini Ayok dan Ripin berencana untuk bermain ke pantai selatan. Kebetulan juga saat ini mereka sedang dalam libur semesteran yang membuat mereka mempunyai waktu senggang yang lumayan cukup lama. Sebelumnya tak hanya Ripin saja yang Ayok ajak untuk berwisata, namun karena yang lain tak bisa karena mempunyai rencananya masing-masing, akhirnya hanya Ripin saja yang menemaninya. Wah, berangkat jam segini apa nggak kemalaman yuk? Mendingan berangkat setelah subuh aja sekalian, ucap Ripin membalas. Waduh, jangan, nanti kesiangan. Nanti malah nggak bisa bertemu sama matahari pas terbit kalau berangkat jam segitu. Udah tenang aja. Habis ini kamu aku jemput, terus kita berangkat, balas Ayok sedikit memaksa. Ya udah kalau begitu, aku tak nyiapin barang-barang dulu. Oh ya, mau pakai motormu apa motorku? Balas Ripin. Nah gitu loh Pin. Udah tenang aja, pakai motorku. Tadi udah aku full tank bensinnya, aman udah. Sekitar jam 11 malam, Ayok beranjak dari rumahnya dengan membawa beberapa barang yang sudah ia siapkan sebelumnya. Dan ia pun beranjak menuju rumah Ripin yang hanya berjarak beberapa blok dari rumahnya. Sekitar 10 menit kemudian, Ayok sampai di rumah Ripin. Pin, buruan keluar. Ini aku udah ada di depan rumahmu, tulis Ayok lewat WA. Tak beberapa lama Ripin pun keluar sembari membawa tas ransel besar yang ia bawa di punggungnya. Ayo yuk, ini aku udah siap, kata Ripin. Namun saat itu tiba-tiba terdengar suara dari dalam rumah Ripin. Malam-malam begini mau kemana tole? Mbok ya besok aja. Ternyata suara itu adalah suara dari kakeknya Ripin, namanya Mbah Rilo. Kala itu beliau keluar tak lama setelah Ripin keluar dari rumahnya. Ini mau ke pantai Mbah, ucap Ayok seketika mendengar Mbah Rilo. Biar bisa lihat matahari terbitnya Mbah, balas Ripin mendengar kalimat yang tadi sempat diucapkan oleh kakeknya itu. Ya sudah, hati-hati aja ya Le, ucap Mbah Rilo sambil kembali ke dalam dan menutup pintu. Akhirnya Ripin dan Ayok berangkat malam itu juga. Mereka mulai bertolak dari rumah Ripin sekitar setengah 12-an. Dengan bermodalkan keberanian, akhirnya mereka berdua berangkat menuju pantai selatan yang jaraknya sekitar 2 jam. Malam itu di sepanjang perjalanan, Ayok dan Ripin membahas seputar dunia perkuliahan. Namun, saat sudah memasuki perbatasan kota, tiba-tiba ban motor Ayok mogok dan memaksa mereka harus menepi. Wah, gimana sih motormu ini Yok? Katanya baru aja kamu isi bensin. Masa baru sampai sini aja udah macet? Tanpa membalas ucapan Ripin, Ayok hanya berhenti dan membuka tutup tangki motornya. Weh, lah ini bensinnya masih banyak Pin. Ayok sontak berteriak ketika melihat kondisi bensin motornya yang masih banyak. Weh, masa sih? Coba di starter lagi, balas Ripin sambil menoleh ke belakang sambil berharap semoga ada orang yang membantu mereka. Namun itu hanya sebatas harapan karena malam semakin larut. Dan siapa yang melintasi jalan di tengah malam gini selain truk dan bis lintas provinsi? Setelah mencoba beberapa lama, akhirnya motor yang mereka kendarai menyala kembali dan akhirnya mereka meneruskan perjalanan.
Sekitar 1 jam perjalanan, mereka telah sampai di jalan yang hanya tinggal lurus beberapa kilometer lagi. Mereka sudah sampai ke pantai yang ingin mereka tuju. Namun, entah mengapa tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya dan mengharuskan mereka berteduh secepatnya jika tak ingin mereka basah dan kedinginan di tengah malam. Itu di depan kayaknya ada angkringan itu, yuk. Mampir di sana aja, biar sekalian kita bisa beli minum dan cemilan buat isi perut. Balas Ripin sambil menundukkan kepala, menghindari hujan yang mulai membasahi tubuhnya. Permisi pak, susu jahe 2 ya pak, diminum di sini. Ucapku sambil masuk ke angkringan. Iya mas, silahkan duduk dulu. Itu temannya disuruh masuk dulu, takutnya nanti hujannya makin deras. Balas pemilik angkringan. Pin, cepetan masuk ke sini loh. Ngapain kamu di sana mulu? Ucapku pada Ripin dengan suara sedikit teriak karena suara hujan yang membuat bising. Kala itu jam tanganku menunjukkan sekitar jam 2 pagi. Sebenarnya kami, Ayok dan Ripin mengira bahwa mereka akan sampai di pantai sekitar jam 2:30-an. Namun karena hujan, akhirnya mereka akan sampai di sana tak sesuai dengan harapan. Malam itu suasana sangat sepi, entah mengapa tak ada kendaraan satupun yang melintasi jalan. Ditambah lagi hanya Ayok dan Ripin yang menjadi pelanggan angkringan kala itu. Aneh sekali. Tumben ini angkringannya sepi pak, padahal besok libur ya? Tanya Ayok sambil duduk dan melipat jaketnya. Iya mas, mungkin karena hujan. Biasanya kalau jam segini, anak-anak masih banyak yang duduk-duduk di sini. Balas pemilik angkringan itu. Monggo mas, ini susu jahenya. Imbuh pemilik angkringan sembari menyuguhkan 2 gelas susu jahe hangat untuk Ayok dan Ripin. Oh, nggih pak, terima kasih. Ucap Ayok sambil mengambil 2 batang sate usus yang ada di depannya. Hujan kala itu semakin lama semakin deras, yang sepertinya menandakan jikalau bawah hujan nampaknya akan sedikit awet. Sembari menunggu hujan reda, Ayok dan Ripin berbincang sesekali sambil bercanda. Namun, di saat mereka sedang asik berbalas canda, tiba-tiba bapak pemilik angkringan ikut nimbrung dalam obrolan mereka. Malam-malam gini mau kemana mas? Kok bawaannya tas besar-besar? Ucap bapak pemilik angkringan pada Ayok dan Ripin. Wajar saja bapak itu menanyakan demikian. Mungkin saja karena beliau melihat 2 tas carrier yang Ayok dan Ripin bawa. Oh iya pak, ini rencana mau ngecamp di pantai. Pengennya sih sampai sana sebelum subuh. Terus nanti mau bangun tenda sekalian. Balas Ayok sambil menyeruput susu jahe yang menghangatkan tubuhnya di tengah kondisi hujan lebat malam itu. Oh, tapi emangnya mas bukan warga kota sini ya mas? Kok bawaannya sebanyak itu? Balasnya lagi. Iya pak, saya sama temanku itu dari kota sebelah. Ya 2 jaman lah dari sini, kalau pas nggak macet. Hehe. Balas Ayok lagi. Oh alah iya mas, motormu platnya bukan plat sini ternyata. Ucap pemilik angkringan sambil menoleh ke arah motor Ayok. Iya pak, bapak jualan itu biasanya sampai jam berapa pak? Kok jam segini masih belum pulang? Tanya Ripin. Ya nggak mesti mas, kadang jam 1 sudah pulang, kadang ya pulangnya subuh. Ya pokoknya nggak mestilah. Apalagi kalau keadaan kayak gini, kejebak hujan kayak gini. Bapak biasanya nunggu hujan reda baru pulang. Balasnya. Jenengan sering menemui hal-hal aneh nggak pak selama jualan di sini? Apalagi jam segini jalanan udah sepi. Tanya Ripin. Di saat Ripin menanyakan hal itu, entah mengapa suasana menjadi sangat hening dan senyap. Seolah hanya suara rintik hujan saja yang terdengar dan tak ada suara lainnya. Mulutmu itu bosok, Pin. Mbok jangan ngawur. Jam segini nanyanya tentang demit. Kalau datang beneran gimana? Kamu mau diliatin? Sontak Ayok menepuk pundak Ripin saat itu juga. Lah kan aku cuma tanya. Nggak dijawab juga nggak apa-apa. Balasnya sambil cengengisan.
Sebelum bapak angkringan itu menjawab pertanyaan Ripin, sesekali bapak pemilik angkringan itu menoleh ke kanan dan ke kiri. Melihat kejadian itu, Ripin menjadi curiga dan menanyakannya, "Ada apa, Pak? Kok kayaknya bapak seperti lagi was-was gitu?" "Jadi gini, Mas. Kemarin belum lama, di depan angkringan ini lewat kereta kencana pas waktunya jam segini. Palingan mau berangkat ke pasar aja itu, Pak, kereta kencananya. Palingan mau berangkat ke pasar aja itu, Pak, kereta kencananya. Mungkin karena takut macet, makanya berangkat awal," balas Ripin sambil tertawa. "Anjing beneran mulutmu itu, Pin. Malah diajak guyonan." "Maaf ya, Pak, temanku memang kurang ajar gini kalau bercanda," ucap Ayok meminta maaf kepada bapak pemilik angkringan. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba udara malam itu menjadi dingin dan seolah menggigit kulit. Hujan deras yang sedari tadi menjadi gerimis dalam seketika, membuat semua yang ada di angkringan itu menjadi keheranan. Suara gemerincing lonceng sayup-sayup mulai terdengar. Pelan, pelan dan semakin lama semakin jelas dan tegas. Awalnya Ayok saat itu mengira bahwa itu adalah suara dari orang yang lagi jualan sate keliling. Namun tiba-tiba ucapan dari sang pemilik angkringan itu membuat Ayok dan Ripin seketika ketakutan. "Shh, Mas, nanti kalau suara itu lewat sini, jangan sesekali menghiraukannya. Biarkan lewat saja," ucap lirih bapak pemilik angkringan sambil menutup tirai bambu yang sedari tadi ia biarkan terbuka lebar. "Ada apanya, Pak? Kok tiba-tiba aku jadi merinding gini?" ucap Ayok sembari menyalakan rokok yang sedari tadi ia biarkan mati. "Wih, kenapa ya? Kok tiba-tiba badanku merinding gini, Yok? Weh, kira-kira ada apa ya?" sahut Ripin seketika. Saat itu tiba-tiba pemilik angkringan itu menjadi salah tingkah, namun dari gerak-geriknya itu menjadikan Ayok semakin penasaran mengenai apa yang sebenarnya terjadi. "Ada apa ini, Pak, sebenarnya?" tanya Ayok. "Ya ini, Mas, yang tadi saya ceritakan. Udah, pokoknya Masnya nanti kalau ada suara kereta kencana, diam aja, nggak usah ditanggapi," balas pemilik angkringan. Belum lama dari ucapan itu berhenti, tiba-tiba suara delman itu semakin keras. Ayok dan Ripin dengan panik langsung beranjak dari tempatnya duduk dan menghampiri pemilik angkringan. Pak, aku mau ikut ke situ. Aku takut, Pak." Sambil gelagapan Ayok beranjak dan menunduk di belakang gerobak angkringan. "Iya, Pak, ini kayaknya gara-gara aku tadi bercandanya ngawur ya, Pak," bisik lirih Ripin. Suasana malam itu semakin memanas tatkala suara delman itu berhenti tepat di depan angkringan. Sehingga belum sempat menjawab ucapan Ayok dan Ripin, tiba-tiba lampu angkringan menjadi redup dan mati. Sesaat ketika suara delman itu berhenti. "Pak, gimana ini, Pak?" bisik Ayok. "Iya, Pak, ini saya belum pengen mati," sahut Ripin sambil berbisik pula. Bukannya menjawab, pemilik angkringan itu hanya diam dan seolah sedang melantunkan doa. Dan benar saja, tak lama setelahnya, delman yang tadinya berhenti di depan angkringan pun mulai berjalan. "Alhamdulillah, akhirnya pergi." "Iya, Pen, alhamdulillah." Namun bukannya bersyukur, bapak pemilik angkringan itu malah mengacungkan jarinya ke arah tiang listrik yang lampunya tengah menyala. "Lihat itu, Mas, kalau penasaran. Apa yang sampean dengar tadi?" ucap pemilik angkringan sambil menunjuk ke arah tiang listrik yang tak jauh dari angkringan. Seketika saat itu juga, Ayok dan Ripin menoleh ke arah di mana yang ditunjukkan oleh bapak pemilik angkringan. Sontak mereka ambruk dan tak bisa berkata apa-apa. Jadi saat itu mereka melihat sebuah kereta kencana, namun tak hanya satu kuda yang menarik kereta itu, melainkan ada 6 ekor kuda yang menarik kereta kencana itu. Ayok dan Ripin sontak menjadi semakin tak percaya lagi tatkala mereka melihat sosok yang menunggangi kereta itu bukanlah sosok berwujud manusia. Namun yang mereka lihat saat itu adalah sosok pocong dengan kain kafan bagian kepala sedikit terbuka. Dengan demikian, sebagian dari kepala pocong itu terlihat.
Kejadian itu tak berlangsung lama, namun bagi Ayo dan Ripin tidak demikian. Bagi mereka berdua kejadian itu terjadi begitu lama, dan entah mengapa pandangan mereka seolah dipaksa untuk menyaksikan kejadian yang penuh dengan kengerian itu. Ketika kereta kuda itu mulai beranjak pergi, entah mengapa lampu yang ada di tiang listrik tadi menjadi mati, dan lampu angkringan malah menyala kembali. Suara gemerincing lonceng dan suara sepatu kuda itu sayup-sayup menghilang, diiringi dengan aroma bunga yang hanya sekilas lewat. "Pak, jenengan sudah pernah ketemu sama yang kayak gitu ya? Kok kayaknya tenang-tenang aja, Pak?" tanya Ayo. "Iya, Pak, kayaknya tadi sampean malah cuman berdiri aja, nggak ikut duduk," sahut Ripin dengan sedikit emosi. "Iya, Mas, itu yang tadi lagi mau tak ceritain. Malah sampean lihat sendiri kan sebelum saya ceritakan. Rezekinya sampean itu, Mas." Hahaha, balasnya sambil tertawa seolah barusan tak terjadi apa-apa. Akhirnya saat itu bapak pemilik angkringan menceritakan bahwa ini bukan kali pertama ia bertemu dengan sosok kereta kencana itu. Konon sosok itu sering menampakkan wujudnya dikala hujan turun seperti ini. Mungkin kejadian malam itu adalah salah satu kejadian yang tak akan mungkin Ayo dan Ripin lupakan. Setelah membayar susu jahe yang tadi mereka pesan, Ayo dan Ripin pun melanjutkan perjalanan. Demikian Sobat Misteri Senyum Cekam, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Senyum Cekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.